sapa wae sing korupsi ning Indonesia, aku ora eman pira sing kok lek. Sing aku wedi anakmu engko sok-sok cilaka. Kowe cilaka, keluargamu cilaka. Ming soal wektu kuwi aja rumangsamu ora. Ora sesasi, rong sasi, ora rong sasi, setahun, pas tahun, rong tahun. Ora engko sok nek wis tuwa kowe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Cak Nun memberi nasihat, peringatan, bahkan ancaman kepada para maling. Ya, koruptor itu maling yang lebih mengerikan. Ya, sakarepmu kue maling, sakarepmu kamu korupsi, sakarepmu piro wae berapa saja yang kamu lek, yang kamu telan, tapi ingat anakmu dalam kehancuran, kamu juga. Tuh kata-kata Cak Nun, ya. Kenapa sampai sekeras ini, ya, peringatan Cak Nun kepada para maling? Karena bisa jadi para maling koruptor, ya, apakah pejabat yang menjadi maling atau maling yang menjadi pejabat, ya, itu bisa jadi tidak tahu bahwa pekerjaan menjadi maling itu sebetulnya yang pertama kali dihancurkan itu adalah dirinya sendiri. Yang pertama kali dihancurkan oleh para koruptor itu sebenarnya adalah dirinya sendiri. Dan salah satu kehancuran dirinya sendiri itu adalah ketika diri itu tidak tahu bahwa dirinya sedang menghancurkan dirinya. Tuh, ya. Kayak seperti sakit yang tidak menimbulkan rasa sakit, maka dia akan terus dengan yang rasa sakit itu. Maling juga begitu. Seorang pejabat yang maling uang rakyat, yang menindas rakyat untuk mendapatkan, untuk merampas hak-haknya rakyat, memperkaya diri sendiri. Ya, kalau kita lihat seperti kekayaannya Sahroni, ya, yang ternyata mengungkap banyak fakta kekayaan yang berlipat ganda dalam jumlah yang banyak. Itu DPR, ya kan? Kebayang nggak eksekutif? Dan akhirnya kan kita tahu semua, banyak perampasan duit, cash, triliunan. Ada yang sampai 11 triliun, kayak sampah semua. Ya, itu menandakan bahwa tingkat maling di Indonesia itu mengerikan. Tetapi kesadaran para maling bahwa maling berbuat sebagai maling itu menghancurkan dirinya sendiri itu tidak tinggi. Dan karena itulah peringatan jelas itu disampaikan oleh Cak Nun. Kamu kalau maling, yang pertama sekali hancur itu adalah dirimu sendiri. Itu ingat para pejabat, ya kan? Di mana hancurnya? Ya, pertama adalah dia mengubah visi hidup manusia yang menjadi khalifah di muka bumi itu menjadi makhluk yang lebih rendah dari binatang melata, lebih rendah dari babi. Itu para maling, lebih rendah daripada tikus. Tikus berdasi masih bagus, tapi kalau yang namanya maling uang rakyat itu lebih rendah dari tikus. Yang kedua, pasti akan menghancurkan anaknya. Kalau anak-anak itu masih kecil, ya, dikasih makan, dikasih fasilitas sehingga dia flexing, ya, menunjukkan kepada teman-temannya bahwa dirinya kaya, mungkin tidak tahu. Tapi kalau anaknya itu sudah mahasiswa, dia tahu bapaknya itu punya bisnis apa, ya. Dia menjadi pejabat, gajinya berapa, kok pendapatannya segini banyak. Oh, bapaknya maling. Gimana kira-kira kalau bapaknya itu tahu bahwa anaknya itu yang dikasih makan dengan hasil maling itu tahu bahwa bapaknya itu maling? Gimana kira-kira? Ngeri kan? Nah, sebaliknya anak-anak ini akan frustrasi. Kemungkinan dia akan kena narkoba, broken home, dan mungkin menjadi orang yang benci kepada bapaknya. Hancur kan jiwanya, ya kan? Ya, banyak yang seperti itu kejadian, pemirsa. Anaknya pejabat itu menjadi kena narkoba. Itu banyak. Karena apa? Jiwanya sangat rapuh sehingga mudah digoda, mudah mencari kompensasi pekerjaan-pekerjaan atau kompensasi kenikmatan seperti narkoba dan lain sebagainya. Yang kedua, bisa jadi dia bangga dengan bapaknya dan akan meniru
bapaknya itu. Kira-kira bapaknya yang maling itu, kalau melihat anaknya juga jadi maling, bangga nggak itu kira-kira? Ya, wah anakku sudah bisa korupsi, wah anakku sudah bisa jadi maling, ya maling uang rakyat. Ya, ini hati-hati generasi politisi ini kan, neneknya mungkin menjadi ketua partai dan apa, tapi punya mantu kayak begitu, anaknya, cucunya kena seperti itu, bangga nggak kira-kira? Wih, saya lihat anakku, cucuku hancur semua. Nah, itu kalau yang dimaknai kehancuran itu adalah persoalan jiwa, tetapi juga bisa berakibat pada fisik, ya kan? Tetapi yang jelas kehancuran itu pasti akan terjadi. Di dunia ini pun tidak mungkin yang namanya maling itu bahagia. Ya buktinya ya, karena orang nggak bahagia, dia mencari bentuk-bentuk kesenangan yang lain. Kalau orang bahagia, itu lihat aja wajah orang-orang yang tenang menghadapi kehidupan itu, dia beribadah kepada Allah dan menjaga dirinya dari perbuatan dosa. Dengan berzikir itulah jiwa itu menjadi tenang. Tapi kalau maling, bagaimana bisa? Ya kan begitu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.